Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar adik-adik, anak-anak? Ah. Alhamdulillah. Mari hari ini kita akan belajar mengenai perubahan alam dan lingkungan. Oke. Sebelum belajar kita berdoa. Coba Linda dipimpin dulu berdoa untuk teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar ini bermanfaat. Amin. Oke. Sebentar ya, Bapak ngambil pulpen dan spidol. Oke, maaf tadi ketunda sebentar karena Bapak ngambil spidol untuk kita share-share. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, coba perkenalan dulu satu persatu mulai dari kamu. Perkenalannya, nama, umur, serta mulia, bukan dong? Hah? Nama, umur, serta nama, umur, serta hobi atau cita-cita. Ya, pelan-pelan aja. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Salita. Nama lengkap siapa? Nama saya Salita Wahyu Putri. Biasa dipanggil Salita. Ya, Umur saya 9. 9. Hobi saya menggambar, menyanyi, menari. Cita-cita saya menjadi dokter. Kenapa kamu pengen jadi dokter, Sabita? Nggak tahu, pengen jadi dokter anak supaya bisa melihat anak-anak kecil. Oh, supaya bisa melihat anak-anak lahir ya. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Sekarang coba kamu, si yang paling ganteng. Ya. Perkenalkan diri, nama seperti tadi Sabita. Nama Linda. Ah, Nama panjang Rizky Linda Prana. nama lengkap. Ya. Ya, nama lengkap Rizky Putrana. Terus Terus umur 12 tahun. 12 tahun. Itu dari hobi. Hobi ya, hobi kamu apa? Hobi olahraga. Olahraga, Badminton. badminton. Ngikutin nonton Olimpiade Tokyo. Ya. Oke, terus apa lagi? Itu cita-cita jadi orang sukses aja. Oh, jadi orang sukses saja. Nggak spesifik mau jadi dokter kayak Bita atau mau jadi pemain bola, enggak. Atlet lah. Atlet ya pokoknya. Atlet bulu tangkis. Nah, Atlet idola siapa? Taufik Hidayat. atlet idola. Iya. Itu Minions. Oh, Minions. Si Kevin Sanjaya Iya. sama Marcus Gideon. Iya. Ya. Terima kasih, Lingga ya. Oke. Sebelum kita mulai, Bapak ngambil penghapus dulu ya sebentar. Oke. Tadi kita udah perkenalan Sabita dengan Lingga umur 9 dan 10 tahun. Sebelumnya Bapak mau 12, sorry, maaf. Bapak mau perkenalan dulu. Nama Bapak Faris Tuan Fatrahman, panggil Bapak Faris aja ya. Oke. Nah, karena kita baru pertemuan beberapa kali, jadi kita mulai enjoy aja, santai-santai aja belajarnya, nggak usah terlalu berat, tapi kita harus bisa mengakomodir atau bisa menganalisa pembelajaran dengan sangat baik. Tapi kita ngantuk. Nah, ya udah. Oke. Sebelum itu kalian udah nyiapin buku belum? Sudah. Oke, sudah. Satu persatu ya. Nah, Bapak sudah menyiapkan buku atau ini sebenarnya bukan buku tapi gambar, lebih ke gambar. Karena kita hari ini akan belajar perubahan alam, perubahan lingkungan alam. Pembelajaran IPA sebenarnya. Iya, pembelajaran IPA ya. Meskipun kalian beda kelas, tapi anggap aja ini sesuatu yang penting untuk diterima. Oke? Oke. Jadi perubahan alam itu bisa dipengaruhi dari berbagai faktor. Pertama, faktor manusia. Yang kedua, faktor alam itu sendiri. Apa aja faktor manusia? Boleh sambil dicatat ya. Apa aja faktor manusianya? Jadi perubahan alam itu bisa terjadi karena faktor manusia. Pertama, karena kejadian-kejadian yang dilakukan atau yang dilakukan oleh manusia biasanya mempengaruhi perubahan alam. Apa saja itu? Misalnya banjir. Gara-gara apa banjir? Gara-gara manusianya membuang sampah sembarangan. Oke. Itu salah satu contoh perubahan alam. Sekarang Bapak mau tanya ke Sabita. Sabita, apa aja sih yang mempengaruhi alam? Kenapa bisa banjir selain hujan? Apa aja? Buang sampah sembarangan. Iya, terus buang sampah sembarangan sama apa lagi?
saluran air yang mampet. Itu bener sih. Gara-gara si manusianya buang sampahnya sembarangan. Sekarang enggak. Selain banjir, apa aja faktor-faktor perubahan alam? Gunung meletus. Terus Di situ nih, kalian sebenarnya bisa ngelihat dari sini gambar ini. Tuh. Nanti setelah melihat gambar-gambar ini, media-media ini namanya media pembelajaran ya. Media pembelajarannya namanya media visual yang bisa dilihat baik 3 dimensi maupun 2 dimensi. Kalau media audio visual itu berupa video. Nah, lalu sekarang kita mau ngapain? Kita mau Bapak mau menjelaskan dulu apa saja itu perubahan alam yang dilakukan oleh manusia. Kalau gunung meletus itu termasuknya yang dilakukan atau yang terjadi karena faktor alam. Karena nggak mungkin orang meletusin gunung kan, nggak mungkin. Ya, kita santai-santai aja. Jadi apa saja? Nah, di foto ini ada tuh dilarang membuang sampah. Nah, akibatnya apa? Bisa kayak gini, bisa jadi banjir. Ya, ini contoh orang yang buang sampah sembarangan di pinggir jalan. Nah, kalau ini gunung meletus. Nah, ini namanya apa? Tahu nggak ini apa? Ini tuh bukan air mancur. Ini mengambil ikan dengan cara membuang bom ke laut. Ya, atau pakai pukat harimau. Tapi ini lebih ke bom. Nah, jadi terus apa lagi? Ini apa? singa, memburu. Memburu, benar. Ini memburu pun bisa terjadi akibat dari oleh manusia. Nah, ini bisa mempengaruhi perubahan alam sebenarnya. Apa yang terjadi kalau misalnya banyak hewan diburu? Coba lihat. Nggak tahu. Harus tahu. Jadi perburuan hewan terjadi karena ada manusia-manusia yang serakah. Misalnya pengen bikin, bukan, itu bisa dijual. Pengen bikin atau pengen membuat jaket dari kulit harimau. Nah, itu bisa. Kemudian tahu ini gambar apa? Orang atau petani ya. Ini dia lagi nyiram padi atau nyiram apa ya? Ya, pokoknya nyiram padi. Ini padi sih. Menggunakan pestisida. Tahu pestisida? Enggak. Pestisida itu semacam bahan kimia yang untuk menyuburkan tanaman atau tumbuhan. Nah, ini apa? Itu apa? Ditebang pohon. Penebangan pohon atau penebangan hutan. Nah, kalau yang ini apa? Ini tuh perubahan alam yang terjadi karena yang tadi bom ini. Nah, bom ini dilakukan oleh nelayan atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus akibatnya ini Apa itu? terumbu karang yang rusak. Oh. Jadi habitat ikan rusak. Kalau habitatnya rusak, ikannya nggak bisa berkembang biak. Kalau ikannya nggak bisa berkembang biak, jadinya apa? Jadinya akan punah. Oke, itu contoh-contoh gambarnya. Nah, ini yang terakhir, yang 2 gambar terakhir. Ini apa? Gempa bumi. Nah, ini faktor alamnya, perubahan yang terjadi karena faktor alam. Karena nggak mungkin gempa bumi dilakukan oleh manusia kan. Nah, kemudian ini apa? Sama kayak tadi, penebangan hutan atau penebangan pohon. Yang terjadi apa? Akan mengakibatkan banjir. Sekarang sebelum kita lanjut, aku mau menulis dulu sebentar ya. Oke. Tunggu sebentar, mau ambil yang lain. Nah, jadi karena tadi kita sudah belajar mengenai faktor-faktor alam atau perubahan alam yang terjadi karena manusia dan alam. Yap. Sekarang Bapak mau menunjuk satu-satu dari kalian menjelaskan gambar-gambar yang Bapak berikan. Gambarnya tuh ini ya. Ini bisa dilihat ya gambarnya. Ini namanya media visual. Nah, gambarnya boleh dipegang satu-satu. Lingga 1, Sabita 1. Oke. Sekarang kalian jelaskan dulu. Coba mulai dari Sabita, berdiri dulu. Dijelasin. Gambarnya ke Bapak. Nah, Bapak mau jelasin. Ini apa? Coba jelasin. Tadi kan udah dijelaskan. Memburu hewan. Memburu hewan. Itu terjadi karena apa? Karena oleh manusia tentunya. Nah, terus apa yang terjadi kalau perburuan hewan terus dilakukan?
akan mengakibatkan hewan menjadi punah atau habitatnya rusak atau tidak ada lagi perkembangbiakan. Oke. Kemudian satu gambar lagi. Nah, tadi kan kita udah jelasin. Coba jelasin ini apa? Itu siapa? Petani. Nah, itu lagi ngapain petani? Nyiram padi. Betul. Menggunakan pestisida. Nah, pestisida itu tadi bahan kimia untuk menyuburkan tanaman atau menyuburkan seperti padi dan lain-lain ya. Oke, terima kasih ya Sabita ya. Boleh duduk. Gambarnya boleh di. Oke, sekarang enggak. Coba berdiri enggak. Tahu Rifki. Jelaskan satu persatu. Nih, Bapak mau tanya, random aja ya. Mau tanya ini apa? Coba jelasin. Ini menyembunyikan dengan cara peledak. Ya betul, menggunakan peledak. Apa yang terjadi kalau misalnya nelayan atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab selalu menggunakan bom peledak? Akan menjadi punah. Ah, betul. Terus apa lagi? Itu Rusaknya habitat ikan. rusak habitat ikan, Ah, oke. rusaknya terumbu karang. Betul. Yang kedua gambar ini aja. Itu apa? Ini buang sampah sembarangan. Betul. Yang diakibatkan karena ulah manusia. Ya. Itu berarti faktornya faktor alam atau faktor manusia? Faktor manusia. Betul. Nah, itu perubahannya akan terjadi seperti apa kalau misalnya manusia selalu buang sampah sembarangan? Banjir. Banjir terus. Banjir itu bau. Bau betul. Terus Itu banyak lalat. banyak lalat atau banyak hewan-hewan serangga yang jorok ya. Oke, terima kasih enggak? Silakan duduk. Gambarnya boleh diterima. Kembalikan. Oke. Nah, sekarang kita istirahat dulu. Bapak mau jeda dulu. Tapi setelah itu kita akan mengelompokkan satu persatu atau bukan mengelompokkan. Jadi nanti kalian sebutin faktor manusianya apa aja, faktor alamnya apa aja di dua kolom yang berbeda. Kemudian apa dampaknya dari yang tadi kita jelasin. Oke? Bentar ya. Oke. Karena tadi kita udah menjelaskan satu persatu faktor alam dan faktor manusia. Sekarang Bapak udah tuliskan nih. Bilang spidolnya. Faktor alamnya di sini, faktor manusianya di sini. Oke. Nanti dari kalian masing-masing ngejelasin satu persatu atau menyebutkan satu persatu apa aja faktor alamnya atau apa aja faktor manusianya. Bapak mau pilih Sabita dulu untuk ngisi faktor alam apa aja. Sekarang Sabita boleh ditulis. Nah, coba sebelum menulis ditanya dulu apa aja tadi faktor alamnya ya. Coba ditulis satu persatu. Ntar setelah itu ditanya lagi. Tsunami. Betul. Ih, Bita pinter banget, nggak di tsunami pinter. Jangan gitu, Liga. Oke, yang kedua jangan gangguin Bita ya, Liga. Yang kedua apa aja? Bita. Gempi. Oh, bukan gempi mah. Anak kecil ya. Gempa bumi. Betul, gempa bumi. Nah, satu lagi coba, ayo apa aja? Tadi kan banyak tuh disebutin. Sekarang coba apa aja? Gunung meletus. Betul banget Sabita. Nah, ini coba Sabita sebutin lagi. Apa aja faktor alam yang membuat perubahan lingkungan? Pertama, Tsunami. yang kedua, Gempa bumi. yang ketiga, Gunung meletus. betul. Terima kasih Sabita. Tepuk tangan buat Sabita. Terima kasih Sabita ya. Sekarang faktor manusia. Sebentar. Nah, sebelum itu di ini dulu. Rifki Lingga. Silakan Lingga. Apa aja faktor manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan?
atau perubahan keseimbangan lingkungan. Sebutkan 3 atau 4 sepaham kamu aja yang tadi Bapak bilang. Oke. Nyata nggak? Agak dikit saja. Oke. Pertama apa? Buang sampah sembarangan. Betul, buang sampah sembarangan. Itu juga menjadi faktor dari manusia ya terhadap perubahan lingkungan. Oke. Coba, kenapa buang sampah sembarangan masuk kategori faktor manusia? Karena manusia membuang sampah tidak di tempatnya. Betul. Terus apa yang terjadi? Banjir. Banjir. Terus bau. Bau. Tadi kamu bilang. Sama banyak hewan yang kotor ya? Iya. Oke, yang kedua apa? Dua. Tadi ada Pak Jayu. Enggak. Bisa ganti spidol nggak? Yang Sabita tadi mana? Itu. Coba yang satu lagi aja. Yang ini coba. Ya, coba. Siapa tahu nyata. Ah, lumayan. Dari sini aja. Penebangan pohon atau penebangan hutan di garis miring hutan. Nggak apa-apa tambahin garis miring hutan. Karena kan hutan-hutan di pohon juga banyak yang ditebangin ya. Apa yang menyebabkan penebangan hutan? Serakah manusia, ingin menang sendiri, Iya. atau pengen buka perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Nah, kenapa akibatnya apa kalau pohon ditebangin? Bisa sama kayak bisa sama yang kayak yang seperti apa sih ini? Buang sampah tadi. Cuma kalau yang penebangan hutan, jadi penyerapan airnya nggak masuk ke pohon yang hutan. Nah, yang ketiga, satu lagi yang apa terakhir? Ya, ini lagi. Iya, diganti aja nggak apa-apa. Saya ganti ya. Ya, Nah. 3. tadi ada buang sampah, ada nebang pohon, satu lagi apa? Perburuan hewan atau pemburu hewan, benar. Kalau pemburuan hewan, akibatnya apa? Bisa apa namanya? Punah paling. Ya, hewannya punah atau habitatnya terganggu. Iya. Kemudian, Habis itu apa lagi ya? Udah. ya mungkin bisa itu aja ya. Oke, terima kasih Lingga. Tepuk tangan kita buat Lingga. Oke, sekarang kembali ke tempatnya sendiri Lingga. Oke, sebelum kita tutup, kalian boleh bersiap-siap dulu untuk menyelesaikan semuanya ya. Oke. Ditutup dulu bukunya sebentar. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke, karena tadi kita udah belajar perubahan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Coba Lingga boleh. Menjadi tahu kalau kita tidak boleh membuat ini Buat apa? membuat buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Akibatnya apa? Banjir. Banjir. Bisa saluran air mampet atau bisa jadi kotor. Iya. Nah, kemudian itu dari faktor manusia atau faktor itu dari faktor manusia. Kemudian faktor alamnya apa? Kesimpulan ini. Coba Sabita boleh. Tadi kan Sabita yang ngisi ya. Apa? Tsunami. Ya, tsunami juga bisa memporak-porandakan pemukiman ya segala macam. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Salam buat keluarga kalian dan semoga kalian tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.